bahwa ini kondisi negara sedang begini gitu misalkan, atau kita arahnya mau ke sini, lo nggak pernah dikasih tahu, terus lo tiba-tiba dicopot dari jabatan, kan itu juga nggak bener ya. Ya Nggak tahu juga. nyekolahin anak di luar negeri ya paling berapa sih nyekolahin anak luar negeri gitu kan, nggak harus 900 miliar juga lo korupsinya gitu, lebay banget gitu maksud gue. Kalau orang-orang yang korupsi ngomongnya gini, lo Apa? ngapain pusing-pusing, Hah? korupsi 1 juta sama 1 triliun sama dosanya bos gitu. Oh, Ngomongnya gitu. masa sih sama dosanya? Nggak Beda. tahu. Beda. Hei, teman-teman kelas 1 apa kabar nih? Halo, 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 Luar halo, biasa, halo. luar biasa, luar biasa. Udah, ya. Iya lagi, iya lagi, iya lagi. Iya lagi, Iya iya lagi. lagi. Anak, Iya lagi, anak iya zaman lagi. sekarang bisa gitu ya. Iya Iya lagi. dong. Iya lagi, iya lagi, iya lagi gitu loh. Kita harus semakin kekinian ya biar biar Iya. reach-nya semakin oke gitu Nah, ya. makin ris. Makin reach Makin gitu nih. ris. Iya. Positif aura 1000 Bagaimana kali. Aduh, tuh. gimana nih teman-teman kabarnya nih? Kayaknya udah ini karena ada beberapa selain kesehatan dari teman-teman, kesibukan juga mungkin ada kesibukan dan apa namanya kejadian-kejadian penting yang terjadi di negara ini ya. Ya nggak sih baru-baru ini terjadi ya. Yang paling kita tunggu-tunggu dari kemarin adalah pelantikan presiden kita baru dan kita ucapkan selamat kepada Pak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil Bukan presiden. rasa unik. Coba Luar di biasa. rumahnya udah diganti belum tuh fotonya? Coba Raki lu udah ini belum pasang tuh fotonya. Yang Aman, aman. sekarang dijual nggak ya? Lu suka lihat nggak di jalan gitu? Ada, Nggak ada. ada ya? Oh, oke. Ada. Udah ada ya. Jadi Jakarta gampang belinya ya. di mana sih kayak gituan? Di pinggir jalan. Di ini kayak toko buku biasanya ada Toko toko. buku ada ya. Toko buku Toko ada ya? ada. Iya. Oke. Kalau di toko buku Nah, udah ini di Kenapa? IKEA mungkin ada di IKEA, Bin. Iya. Di Tapi kabinet Swedia ya. Gue pengen jadi biar sekalian satu paket. Kan biasanya kan paketnya kan presiden, wakil presiden dan kabinet kan gitu. Kabinet. Salin gitu. Jadi tempel di ruang belajar biar kita selalu setiap hari menghafalkan Menteri Pendidikan Fuad Hasan misalnya gitu. Dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas gitu. Ada atas. Menteri Dalam Negeri Rudini nah gitu. Menteri Penerangan. Pak Harmoko itu udah nggak boleh salah tuh. Gitu. Menteri Muda Perindustrian Tungki Ariwibowo ya. benar. Gitu. Jadi ini merupakan Pak Murdiono tuh menteri apa ya? Sekretaris Negara. Sekretaris Negara. Sekretaris Iya. negara. Berarti Oh, sekarang Teddy itu seperti Pak Murdiono ya? Mungkin atau betul. Oke. Yang tulisannya bagus. Ya susah bagus. Oke, jadi ini apa namanya baru terjadi nih 20 Oktober dan jadi ya pastinya headline di mana-mana banyak diobrolin juga lah di mana-mana. Mungkin ada ini ya, gimana mungkin di daerah teman-teman atau obrolan-obrolan diskusi atau Raki atau Iwan ada ini dulu nggak sepatah dua patah kata mengenai wah ini udah jadi baru nih sekarang kita berarti menuju Indonesia yang stage baru nih sekarang. Gimana nih? Iwan dulu Iwan nih, gimana Wan? Apa? Ya, Atau dilantik? disambut dengan optimisme lah, Jangan dengan optimisme. kabinet ya, Oke. dengan kabinet yang besar gitu, dengan Iya. banyak wakil dan pembantunya, terus kemudian ada putusan khusus gitu ya. Iya, utusan Ya, khusus ya. Banyak juga ya. iya. Yofi Widianto, saya sebagai Yes, penggemar Kahitna, saya Mas Yofi, oke Mas. ada Raffi Ahmad Raffi bukan tuh ya. Ahmad, betul. Itu Ya, semoga jadi dengan semakin besarnya kabinet, jadi lebih mudah untuk mengatur dengan sesuai porsinya masing-masing gitu. betul. Dan mudah-mudahan ya sesuai dengan visinya Pak Prabowo, ini bangsa yang besar, maka yang mengurusnya pun harus banyak gitu. Oh, betul. Iya. Bisa betul juga ya. Jadi susah juga ya gini. Gitu. Iwan mungkin ada saran properti misalnya kantor mana yang ini kan ada yang beberapa yang lagi cari kantor katanya gitu. Ada Itu kantor. mungkin bisa ditanya ke Ray White aja kali ya, kalau ya itu properti. Oke. Oke, sip. Optimisme ya, kenapa? Fi?
Oke, Rewet banget gitu. lewat. Oke. Sekalian promo ya. Kalau Raki gimana? Ada ini nggak? Kan udah baru dilantik, terus udah gitu kabinetnya juga udah langsung loh. Itu kan sehari sesudahnya Langsung. langsung, Malamnya bahkan ya. malamnya bahkan udah ada menteri dan hari berikutnya selalu ada setiap hari sekali ini adalah utusan khusus Dewan Ekonomi Nasional terus udah gitu. Ada juga ya. Gimana Yang Gi? jelas ini ya, eh, ya kalau ya mungkin ini apa ada beberapa nama yang kayaknya di luar prediksi gitu ya, itu yang Hmm. mungkin ini ya. Ada yang di Oh, luar prediksi, ada yang di luar harapan gitu. Jadi ada beberapa ya, yang di luar prediksi dulu deh beberapa kalau ya gitu. kayak Siapa mungkin jangan lah, satu dua jangan nama? jangan jangan satu-satu lah, nggak enak. Oh, oke Ya oke. ada Ada lah, ada yang di luar yang dari prediksi dari ya kayak orang-orang. contoh contoh ini ya, bukan bukan namanya ya, cuman kayak contoh Kementerian BUMN yang ceritanya harusnya tidak ada lagi tapi tetap Hmm. masih ada. Kemudian Oh, ada oke oke. Kementerian Keuangan yang rencananya dipisah tapi tidak jadi Hmm. dipisah. Padahal Hmm. diskusinya sebenarnya cukup panjang. Ya, Terus yang ya itu ya kayaknya ya, kalau nama sih ya terserah lah ya, 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 betul betul. the urusannya Ya, yang mau dibantu gitu kan, yang ya betul terserah yang mau dibantu kan, mau milih siapa. betul. Terus kalau sizing sih gue juga Hmm. kayaknya masing-masing pemimpin punya stylenya Hmm. masing-masing ya gitu, Ya. walaupun ya kalau kita ngerasa semua terlalu banyak juga pasti repot ngelolanya, iya cuman Hmm. kan ada juga orang yang mungkin stylenya begitu gitu, jadi ya Hmm. mungkin dengan banyaknya dukungan atau banyaknya support dari orang mungkin dia Ya. ngerasa lebih lebih bisa ini, Hmm. malah lebih bisa perform kan, kita nggak tahu Ya. juga, jadi ya Hmm. udahlah ya, kita nggak usah Hmm. masalahin. Satu hal yang gue apresiasi, ini menurut gue positif sih ya, Hmm. adalah pembekalan sebelum mulainya pemerintahan baru. Jadi Hmm. dua Yang ke hari ini Magelang ini. sekarang lagi di Magelang. Hmm. Menurut gue positif banget sih. Jadi Hmm. gue dulu gue sering cerewet masalah lo dikasih posisi, dikasih jabatan tapi lack of Hmm. briefing, lack of apa namanya persiapan tuh menurut Ya. gue nggak pas ya. Ini sekarang 2 hari dikasih konteks yang sama, jadi artinya semua orang berangkat dengan konteks yang sama kan gitu ya, Hmm. kalau gua Betul betul. menangkap ininya ya, Penting. Hmm. konteksnya sama, semangatnya sama gitu, terus baru jalan. Jadi enaknya kan buat gue ya, kalau misalkan ngebayangin jadi si pemimpin, enaknya adalah kalau misalkan ada yang bahlul gitu ya, Hmm. bukan bahlul, ada yang nggak bener maksudnya gitu Ya. kan, lo udah gue kasih konteks gitu, Betul betul. begini gitu, masa lo ngambil keputusan ini, itu kan lo lebih enak juga negor Hmm. negor dan ngambil aksinya gitu. Ya, ya. Kecuali kalau dia nggak pernah dikasih Hmm. tahu gitu bahwa ini kondisi negara sedang begini gitu Hmm. misalkan, atau kita arahnya mau ke sini, lo nggak Hmm. pernah dikasih tahu terus lo tiba-tiba dicopot dari jabatan, kan itu juga nggak bener ya Hmm. gitu. Jadi gue ngerasa positifnya dikasih pembekalan, menurut gue bagus Hmm. Hmm. gitu. Gue Hmm. mendukung sekali itu dikasih pembekalan, dan apalagi bukan masalah gaya militer ya, tapi gue ngelihat ya semuanya dibuat sama gitu ya. Jadi kayak Hmm. kalau mulai dari sesuatu yang sama ya gitu, Hmm. apa mau dia orang kaya, dia bukan orang kaya, tapi di Hmm. sana tuh di proses pembekalan itu kan semua pakai seragam yang sama gitu ya. Hmm. Kemudian dia melalui apa namanya rangkaian yang harus dilalui sama-sama gitu. Itu ininya bagus lah, apa gesturnya menurut gua pribadi positif Ya. dan bagus Hmm. gitu. Hmm. Iya 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 betul. Itu sangat menarik sih dan kayaknya baru kan ya. Kayaknya sebelum-sebelumnya nggak belum lah gitu dan ini jadi banyak kalau gue lihat juga di netizen maupun beberapa komen orang banyak yang mengapresiasi juga gitu. Karena ini kan Hmm. orang juga excited jadi melihatnya gitu. Oh ini kumpul nih. Oh Mm-mm. menterinya pada datang apa segala macam ya. Mudah-mudahan kita selalu support dan ya kelas Sabtu dan kelompok pencapir semua kita support untuk biar tambah oke. Dan mudah-mudahan kita bisa lihat apa namanya growth yang kita ya perkembangan dari bangsa ini yang semakin cerah lah ke depannya. Amin. 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 Nah itu memang week 1-2 minggu terakhir itu menarik lah, itu salah satu diskusi yang paling banyak. Nah dan ada satu juga yang ada berita yang sempat rame ini adalah bangkrutnya Sritex ya. Ini baru aja kayaknya ya. Wah ini menyedihkan banget tuh. Ya, dituntut pilot. Nah itu ya. Jadi karena sangat
apa namanya ini ya udah lama lah ya si organisasinya dan besar juga ininya apa namanya akumulasi kerugiannya ya Hmm. gitu misalnya menurunkan produksi pilot jadi kenapa Wan? Ya, besar karena Sritek termasuk salah satu pabrik tekstil yang terbesar di Asia Tenggara juga sih. Oke salah satu yang terbesar di Asia Tenggara ya kita tuh berarti Ya, sebenarnya Indonesia itu punya industri tekstil yang cukup besar ya maksudnya minimal kan ada kompleks kalau sebagai orang Bandung misalnya di Majalaya gitu ya dulu gitu ya. terus gitu ini Bandung kan Selatan itu biasanya. Bandung Selatan ini kan serius Semarang kalau nggak salah ya Solo, Hmm. Solo ya oh, oke oke kalau nggak salah Solo. gitu terus udah gitu jadi Semarang ya? terus jadinya maksudnya ada karena di luar dari industri minyak dan gas bumi ini produksi yang menurut gua cukup prominent aja gitu di Indonesia ya mungkin kita kan ada Indomie misalnya gitu yang cukup banyak nah ini tekstil kita tuh lumayan apa namanya lumayan lumayan oke lah dan udah cukup lama gitu di punya 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 presence di dunia gitu gua ingat waktu zaman gua SD aja udah mempelajari itu bahwa kita punya pabrik tekstil ke apa industri-industri strategis yang besarnya gitu jadi ini merupakan apa namanya eh ini sekali ya apa namanya sebuah kejadian yang cukup ya sedih juga sih kita lumayan besar ya ini Da- ya. Dan tekstil ini salah satu industri yang sifatnya padat karya, Bin. Iya, betul. betul. Jadi, ya, jadi ya bayangin bahwa eh, banyak orang yang apa ya kerja di sana menggantungkan harapan Mhm. dan pekerjaannya di pabrik tekstil ini gitu ya. Ya gue kerjanya bisa sampai puluhan ribu misalkan untuk Mhm. kayak Sritex ini Ini nih dan berarti ya oh itu sampai 50.000 karyawan ngobrol karyawan betul ya dan kebayang ini berarti berapa ribu orang yang ini bakalan di-cut kalau betul misalkan ini jadi sampai dipilotkan sih. iya betul betul dan ini kan kita bisa menghitungnya juga 50.000 karyawan itu equal dengan berapa keluarga gitu-gitu kan ya kan Iya, betul. berapa Hmm. keluarga itu satu kedua vendor vendor dan partner ini kan pasti juga ekstensif nih ya yang vendor-vendor yang mensuplai ke sini pasti kan terdampak juga kalau misalnya ini. Jadi kalau industrinya besar akan apa namanya kena nih manajemennya gitu. Hmm. Ini dia cerita bisnis Ritex tertekan pasca pandemi COVID gitu. Iya. Ya, dia di keputusan personal menarik utang secara berlebihan untuk membiayai modal kerja, menemukan tantangan berat atas memburuknya usaha di sektor tekstil setelah pandemi. Berarti pandemi walaupun sudah berakhir, dampak ekonominya Iya. nggak Ya, secepat itu juga ya ternyata ya untuk Mm-mm. ya, balik gitu ya. ya. Mungkin sebenarnya gue jadi ingat sih waktu sebelum pandemi itu di sepanjang jalan di apa di dekat rumah gue lah ya banyak yang orang tuh buka usaha ada yang Hmm. buka kafe ada yang buka Hmm. kos-kosan gitu ya Hmm. di 2019 akhir lah lagi Hmm. rame-ramenya lagi tinggi-tingginya tiba-tiba Hmm. pandemi hits Hmm. Blok. Itu semua orang yang buka usaha dari awal udah ngambil Iya, modal ngambil kan. uh, utangan gitu ya terus akhirnya nggak bisa ngelanjutin usahanya ya langsung bangkrut langsung rugi kan Hmm. nah maksudnya ini aja berarti ya kurang lebih ekuivalen sama kayak gitu juga sih Iya, dia iya, mungkin di 2019 sudah ngambil apa rencana buat iya, nge-expand usahanya iya. gitu ya Hmm. uh, highly leverage dari debt gitu ya jadi ya terus akhirnya nggak bisa lanjut produksi Hmm. ya berat sih bertahun-tahun ini mungkin dari Iya, 2020 ke 2024 ini. iya, iya. Iya, Empat. dan yang nggak boleh dilupa ke perusahaan seperti Sritex yang memang dia banyak dia pemain global sebenarnya kan Sritex ini Hmm. ya. Hmm. Jadi dia ketergantungan sama negara lainnya jadi besar. Nah Hmm. itu yang menurut gue jadi salah satu faktor yang bikin berat juga ya karena kalau ekspor sementara kemampuan belinya negara lain kan kita di Indonesia nih Hmm. alhamdulillah kan kita Hmm. dengan growth sekitar 5%-an gitu atau di Iya. bawah 5% tapi kita masih growing gitu. Hmm. Di negara lain kan nggak begitu ya. Betul, betul. Gitu. Jadi itu yang mungkin jadi faktor yang utama juga gitu. Hmm. eh Apa mungkin ya
kalau gue membayangkan kondisinya mungkin dia pandemi mencoba survive dengan cara hutang dan lain-lain, tapi after pandemi ada perang di Rusia Hmm. Ukraina, terus Hmm. kondisi global yang nggak baik, jadi sesuatu yang mungkin ya sesuatu yang tidak dia hitung juga gitu sebelumnya Iya. gitu ya, siapa yang bisa ngira gitu ya ada Benar. perang Hmm. sebesar Hmm. Hmm. itu yang menyebabkan jadinya demand dia juga nggak sesuai sama apa yang udah dia rencanain gitu. Jadi ya kasihan sih. Dan Betul. kayaknya nggak cuman Sritex ya, maksudnya kalau diperhatiin dari kemarin tuh tadi tadi juga baru ada teman yang Hmm. ngomong gitu dia sempat 5 bulan dia di apa di PHK dari kantor lainnya, kantor Hmm. lamanya gitu, di Hmm. 5 bulan nggak punya kerjaan. Jadi banyak gitu orang-orang yang juga apa kena PHK dan kantor tutup tuh sebenarnya yang mungkin nggak segede Sritex gitu. Hmm. Cuma kondisi ini banyak banget kejadian gitu kalau diperhatiin dan kayaknya eh, ya menurut beberapa prediksi ada beberapa perusahaan yang juga akan segera menuju ke sana Oh. gitu, ke pengurangan Hmm. karyawan dan juga atau bahkan sampai tutup gitu. Jadi ini Hmm. kondisi ekonomi kayaknya masih belum membaik ya kalau dilihat begini. Iya betul betul. Hmm. Jadi karena yang gue juga concern nanti adalah kondisi ekonomi belum baik itu kan juga ke kondisi sosial dan yang lain-lain Pasti, pasti. gitu. Itunya jadinya kan daya beli lah, terus udah gitu ya mungkin ya daya beli mungkin salah satunya yang bisa jadi agak perlu banyak diperhatikan juga nih gitu. Itu yang kita perlu ya I start easy juga sih memang ya. Ini aja yang udah Mm-mm. ini di luar negeri ekspor perlambatan ekonomi global ya tadi Raki juga cerita dalam negeri pasar lokal digempur produk tekstil dari China gitu. Hmm. Ya gempur kanan kiri ya. Yang itu sih faktor eksternal China yang bisa lebih efisien dan skala Iya. produksinya tinggi dan gede banget. Kadang-kadang gue suka mikir kayak mereka bisa jual baju seharga, Hmm. let's say 10.000 gitu ya. Ya, Iya. Sampai gue mikir ini dari bahan dan labornya berarti dibayarnya berapa gitu ya. iya betul. Ya, ya mungkin dari sisi mesin produksi mereka udah lebih canggih gitu ya. Dari Ya. ya labornya kalau dibilang sih masih nggak terlalu murah juga sebenarnya di China Hmm. itu. Cuman karena mereka produksinya tinggi, Ya. jadi ya semuanya Iya. bisa ditekan sih. Hmm. Hmm. Iya banyak dan sekarang kan apa namanya distribusi China ke luar negeri dengan beberapa platform jualan. Kayaknya kita sempat bahas juga ya waktu kemarin tuh kayak Temu yang langsung dari pabrik menuju Hmm. konsumen ya apa namanya jadinya eh, beneran banyak mendisrupt lah gitu. Banyak banget mendisrupt. Even ya di seluruh dunia gue aja di sini sangat merasakan nih. Jadi mau beli barang yang biasa-biasa ya. Misalnya gue baru beli barang nih ya. Beli barang sarung tangan buat kalau misalnya musim dingin gitu. Ya harganya kalau misalnya gue beli di itu bisa cuman kayak 30-40 ribu rupiah. Bayangin. Oh ya? Kalau beli di si Murah banget. platform dari China itu. Hmm. Sedangkan tentunya harga toko kalau misalnya beli di toko di Eropa nggak mungkin segitu sih gitu ya minimal berapa 200 Hmm. ribu gitu 300 ribu apalagi dengan quality yang lebih oke bisa lebih mahal lagi lah gitu. Nah, orang semakin daya beli nggak terlalu oke daya belinya turun ya akan berpindah lah mereka cari alternatif yang mungkin masih bisa affordable semakin semakin sulit juga jadi negara maju pun juga kayaknya akan kena dengan ini rangka ini. Jadi kita apa ya yang mungkin bisa kita lakukan ya? Kalau misalnya ini ada beberapa ini ya, harus hati-hati aja konservatif. Kalau konservatif nggak agresif kita juga susah dapat bisnisnya gitu. Kalau misalnya ya, gimana? Serba salah ya. Kalau agresif nggak ada duitnya, takut rugi Eh, gitu. Nggak ya, maju-maju juga disikat lagi oleh bangsa lain. ya. Kayak gitu. Kalau dari misalkan dari apa? Dari stock market gitu. Hmm? Tiap quarter tuh kita kan selalu diliatin ya. Growth-nya berapa tinggi gitu ya. Ya. Kita tuh kayak sebetulnya kayak di judge dan di apa ya?
quote unquote kayak disiksa dengan apa eh eh, judgment dari si para analis itu lah ya. Iya, Sedangkan maksudnya Curhat kita nih. tahu bahwa growth kayak gitu tuh nggak bisa sustain gitu sebetulnya. iya, Iya, betul. Kita nggak Betul, itu betul. benar-benar. Iya, benar. Nggak bisa sustain, betul. Jadi, karena jadi memang sustainable dan certainty itu menurut gua bukan 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 dinamika yang natural dari bisnis gitu. Bisnis mah memang hmm, akan selalu ada naik turun akan gitu ya. Sedangkan ya kalau misalnya tentunya analis dan investor kan pengennya yang wah apa namanya growth Ya, naik terus. sustainably naik terus naik. ya Nah, itu memang ya ingin bagaimana caranya diratakan smoothing ya misalnya gitu biar biar lancar maksudnya biar tampak seperti growth ya itu akan ya bukan akan sih ya cuman mungkin benar kata Iwan ya kita mungkin juga susah juga kalau misalnya seperti itu sih ya gitu jadi ini adalah kerangka yang mungkin teman-teman mungkin kalau ada komen juga mengenai Shritex dan keadaan yang sekarang ada silakan langsung share di komen ya karena kita akan masuk lagi ke sebuah topik lagi yang menarik juga gitu bahwa Indonesia ini ingin gabung sama BRICS gitu. Waduh. Nah, ini juga sebuah gerakan yang menarik wah nih gitu. Ini ya, udah Kemenlu baru nih ya, Pak Sugiono ya, Pak Sugiono ini non karir ya berarti ya non di luar karir benar. dari Di luarnya dari Partai Gerindra kalau nggak salah ya. hmm, Partai Gerindra. kalau nggak salah ada dua dua menteri non karir, satu lagi Alwi Shihab zaman dulu tuh. Oh, Awi Syaf itu bukan non karir juga ya? Iya. Oh, oke oke oke. Oh, sebelumnya selalu karir ya? Hmm. Oke oke oke. Indonesia ingin gabung BRICS seperti perlihatan. Nah, gimana nih? Ada Raki dulu ya mungkin ada pandangannya gitu. Ikut BRICS baik atau enggak atau gimana? Gue Atau nggak bukan ngerti ya ya. mungkin view aja gitu. Jadi serba salah. Cuman ya walaupun di satu sisi ya gue mengembalikan lagi bahwa Indonesia tuh politiknya bebas aktif dan juga Hmm. non blok ya. Hmm. Jadi eh, ya pastinya udah dipertimbangkan bahwa gabung dengan BRICS itu artinya kita bukan membela blok tertentu gitu kan. Iya, iya. Cuman ya resiko itu kan jadi selalu ada ya sebenarnya ya being netral tuh gimana sih caranya lo gabung BRICS tapi juga tetap Hmm. netral. Gue ngelihatnya dari sisi itunya. Hmm. Apakah netralitas itu penting gitu di satu sisi banyak juga yang ngomong lo nggak mungkin nggak pasang posisi Hmm. gitu di dunia yang seperti sekarang ini lo harus pasang Hmm. posisi dan ini pasti perdebatan dari zaman dulu Bung Karno kan gitu Iya betul. Hmm. masalah kita mau condong kemana atau tetap Hmm. netral gue melihatnya begitu. Hmm. Nah whether bakal positif atau enggak tapi di satu sisi sih memang ketergantungan terhadap Barat gitu Hmm. yang selama ini terjadi dan selama ini kita mau nggak mau harus lakukan ya memang kita juga harus sadar kalau emang itu udah bukan zamannya lagi gitu Hmm. gitu jadi kayaknya pilihan logis aja sih ya masuk Hmm. BRICS itu menurut gua hanya pilihan logis cuman ngebatasin diri dari tadi non blok tadi gitu ya Hmm. menjaga supaya tetap ada di posisi yang pas sesuai dengan apa yang harusnya Indonesia tempatkan gitu ya. Itu yang menurut gue jadi Hmm. tantangan utama gitu. Nah Hmm. ini sih gue pertimbangannya sih menurut gue di BRICS ini ya tetap purely ekonomi ya. Hmm. Gue Hmm. Hmm. ngerasa gitu Ya. karena Indonesia juga mau nggak mau harus harus lakukan sesuatu gitu kalau nggak Hmm. ekonomi kita nggak akan bisa apa namanya membaik gitu. Itu Hmm. aja sih yang gue lihat ya. Oke oke. Sisanya gue Hmm. belum kebayang dari sisi politik tuh Hmm. apa ininya apa impactnya dan Ya, lain-lain. ya. Tapi yang menarik sih kalau misalnya dilihat dari bebas aktif ya, karena ini kan apa namanya jadi eh, apa ya maksudnya sebelumnya kan kita ya zaman dulu kita non blok kita bebas aktif makanya bahkan kita menginitiate ya gerakan non blok gitu ya nggak ikutan Mm-mm. bloknya Amerika atau bloknya Rusia pada saat itu
Jadi nggak ada Cold War, kita nggak pengen lah ikut-ikutan seperti kayak gini. Nah sekarang kita, nah dengan seperti kayak gimana? Nah, cuman salah satu yang menarik adalah ini merupakan juga interpretasi katanya bahwa kita bebas aktif justru, jadi bisa ikut ke sini Hmm. tanpa harus terikat Hmm. dan apa namanya terkekang bahwa gue nggak bisa ikut, ya bisa-bisa aja kan kita bebas dan aktif gitu misalnya. Itu interpretasi, salah satu interpretasinya. Jadi menarik ya, kita let's see juga deh karena ini masih early dan kita juga katanya belum fully ini, cuman ingin ya gitu ya. Walaupun di beberapa gambar itu benderanya udah ada ya, bendera Indonesia udah ada ya di situ ya. Nanti kita coba Bendera dan tulisan Republik Indonesia ya. mungkin itu desainnya dulu ya, mungkin belum belum di approve klien atau gimana, tapi mungkin udah ada draft dari vendornya ya atau dari agensi ya, udah muncul. Iwan ada pandangan nggak mengenai BRICS ini nih? BRICS ini mungkin eh, untuk menghindari satu negara superpower kali ya yang berkuasa di dunia saat ini kali ya. Iya iya. Seperti film Star Wars, harus ada balance of the force. Oh iya. Benar 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 benar. Iya, jadi bisa lebih equal ya ininya ya. Menarik juga tuh, benar. Biar nggak ada yang satu yang terlalu mendominasi gitu ya. Oke, sip. Itu apa namanya, salah satu yang muncul juga, dan yang kayaknya ini berita yang terakhir kita akan bahas itu adalah ini ada berita ya bahwa eh, simpan uang hampir 1 triliun ex pejabat MA nih, lapor LKHPN 51 miliar. Jadi uang cash nih katanya 1 sampai 1 triliun gitu. Itu jadi cukup menarik juga ya. Bisa ada apa namanya uang sampai 1 triliun di dalam rumah katanya, gitu ya. Hmm. Dia walaupun dia ngomongnya tak menyangka menemukan uang tunai lebih dari 920 miliar. Gitu. Itu kalau uang cash memang banyak tampaknya. Dan Mas Antam sebesar 51 kilogram. 51 kilogram berat juga. Punya toko emas kali ya, Ya mungkin juga. Ya, atau punya pegadaian. mungkin juga ya gitu, atau usaha gadai ya gitu. Oh, ini penyidik tidak menyangka doang sebanyak ini. Oh, dia, Menarik dia juga. tuh maklar perkara untuk kasus yang Ronald Tanur itu ya, yang Oh, wow. anak DPR yang Iya iya yang bebas membunuh ya. pacarnya itu. Ya, vonis bebas. Menarik. Parah juga nih ya. Kemudian turun barang bukti $70 Singapura, $1 juta Amerika loh. $1 juta Amerikanya. $74 juta Singapura, Amerika Euro, Hong Kong, dan 5 miliar. Abdul mengaku belum dapat memastikan Bagus. asal usul. LKPN cuma 51 miliar, walaupun 51 miliar juga bukan jumlah yang sedikit tampaknya ya, cuman ya memang 920 miliar lebih banyak juga. Ini sesuatu yang cukup menarik. Dan nah, untuk menutup ya dari diskusi kita ini, kita ingin Iwan tadi sudah melakukan riset ya, sebuah website yang apa namanya bisa Bukan, istilahnya soalnya gambar apa? jadi penasaran kalau misalkan 1 triliun itu segede apa sih kalau kita tumbuk gitu sebenarnya. Betul. Bisa masuk ke dalam rumah berarti rumahnya segede apa gitu. Nah, itu. Untuk itu mari kita coba langsung ya, kita lihat ya ininya ya. Jadi ada teman-teman bisa lihat juga, pencapir nanti lihat namanya konversi hohohihi.id ya. Jadi teman-teman kita lihat, masukkan nominal uang dan kita akan konversikan seperti kayak gimana. Kita lihat 1 triliun berarti nolnya 920 miliar. 920 miliar ya. 920 tuaga 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 benar ya, 900 Ya, 20 miliar 20 ya. miliar. 920 miliar nih. Mari kita langsung konversi itu sebenarnya apa sih gitu ya. Apa makna dari sini ya. Nah, ini bisa 50 ribuan apa 100 ribuan tapi ribuan atau gepokan 10 juta. Mungkin 50 ribu ya biar lebih, atau 100 saja. 100 dulu lah ya. 100 Kita lihat lah. 100 ya, masa 50 ribu. Biar. Nah, gini menarik ya teman-teman. Kita bisa membeli ya teman-teman, beli cilok ya 500 per 500 butir loh. 500 per butir. Oh, harganya. Butir. Harganya 500. Harganya 500. Kita bisa beli 1,5
1,8 miliar. Miliar cilok butir. Jadi teman bisa bayangkan Dan 1,8 cilok. miliar butir itu segimana. Silakan dibayangkan sendiri, biasanya teman-teman beli berapa nih misalnya. Oke, gue beli cilok dong 10 gitu. Nah ini bayangkan ada 1,8 miliar ya. Ya mungkin lautan cilok mungkin ya dalam itu. Atau Paman Gober kan punya ini kok isinya cilok semua. Bakwan lemes ya, 1.000 per bakwan itu bisa 920 miliar. 920 juta ya bakwan. Gitu. Bala-bala ya teh, Bin. Iya, bakwan lemes gue juga nggak tahu apa itu. Mesti lemes, Tapi Ton. kayaknya Karena biasanya suka ada bakwan yang keras juga ya. yang keras Yang juga. kalau dipukul ke meja malah tok 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 bunyinya tuh. Oke, beli Pertamax nih ya, rata-rata harga ratus itu bisa 72 juta liter. Oke, minyak goreng masyarakat atau sama dengan 96 juta liter minyak goreng Malaysia 1 kilogram. Banyak ini. Ara dengan bunga lawang. Botol 17 juta botol sama dengan menang 17 tanding pingpong dengan Desta. Oke. Tol Jakarta Surabaya nih ya, 722.000 ya. Kalau misalnya teman-teman mau jual bolak-balik artinya 29 apa? 2.950 tahun perjalanan tanpa henti. Bolak-balik terus aja. Pakai tol Surabaya bayar lagi selama lu 2.950 tahun. Terus hampir 3.000 tahun ya, dikit lagi tuh nyampe 3.000 tahun. 3.000 tahun lo bayangin lo. Menurut Jikustik aja 1.000 tahun lamanya atau nah, itu udah 3 kalinya Jikustik nih berarti. Kerja di Klaten nih ya, UMK 2 juta per bulan. Dia bisa bekerja 38.000 tahun. Wedan. Reinkarnasi berapa kali? UMK Klaten 2 juta aja ya? Iya. Iya, yang paling rendah Jawa Tengah. Iya, gitu. Ya bayangkan kalau Jakarta berarti bisa kali 2 lah, misalnya sekitar 2,5-nya. Jadi ya tetap lama juga. Reinkarnasi berapa kali nih? Kok 38.000 tahun? Gila kan? Rata-rata orang kerja berapa? 30 tahun. Iya, mungkin 30 tahun kerja terus ya, mungkin 30-40 lah. Kalau 30, iya, bisa 1.000 kali kan? 1.000 kali. Dan mungkin belum juga ya, masih banyak sisanya. Masih sisa. Satpam Bank 230.000 encang-encang Satpam Bank. Jika satu bank memiliki 12 satpam, ada 19.167 bank dijaga satu satpam dalam 1 bulan. Dijaga satpam, 12 satpam loh, bayangin. Bisa membiayai ini sebanyak itu. PNS Jakarta 27 juta per bulan selama 2040 tahun. Sekarang aja dunia ini baru 2024 ya, 2024. Jadi dari zaman Masehi sampai sekarang itu PNS kerja terus sampai sekarang. Udah lewat zamannya bermacam-macam tuh ya. Kerajaan apa masih biasa dibiayai oleh duit ini. Jadi teman-teman bayangkan ya, misalnya misalnya saya sudah Masehi itu zamannya siapa? Misalnya Romawi, gitu ada, terus zaman pokoknya zaman penjajahan Belanda gitu, udah masih luar biasa. Umroh pas SD ya, teman-teman yang seperti Torik Halilintar misalnya 41.000 orang bisa berangkat pas SD ini umroh, gila. Karangan bunga, belanja karangan bunga satu apa nih? 1,1 tahu ini pasti. Sudah jelas ya. Bonus medali emas Olimpiade Tokyo 5,5 M. Tuh. 167 medali. Nah, ini juga menarik nih. Ya. Bisa berapa nih? Berarti kan 9.200.000 lembar. Ya, kalau misalnya yang ini dibagikan ke warga Palangkaraya, tiap orang dapat 35 lembar, bayangin. Kenapa harus spesifik warga Palangkaraya? Ya, ternyata orang Palangkaraya yang Pasar Minggu lebih banyak mirip ya dengan orang Pasar Minggu. 30 lembar. 35 lembar, 3,5 juta ya, lumayan. Jaksel cuma 4 lembar, bos, cuma 400.000. Banyak orangnya. Nggak dilirik tuh sama orang Jaksel. Iya, Jaksel padan, bos. Nih, lapangan sepak bola 136 lapangan. Nah, ini paling menarik nih. Untuk bungkus motor Beats kalian pengendaranya. Anjir, 2.000 motor. Kenapa pengendaranya segala dibungkus?
Lembaran dijajar sukar mobil Agya 154 mobil, cat mobil Agya diganti 100 ribuan. Bisa 61 mobil catnya tuh. Gila. Parameter 1 Dion tuh apa sih? Wah, nih. Nggak ngerti ya, panjang lapangan sepak bola diganti gebokan. Carlos Indomin nomor 1. Ini kan 1 Dion nih. Sapi 7 sapi Jokowi. 7 sapi Jokowi. Gila teman-teman. Jadi ini banyak banget ya. Apa namanya? Ini banyak lah ya. Jadi teman-teman silakan cek juga. Bandingkan dengan teman-teman punya uang misalnya di mana di tabungan. Coba masukin ke sini gitu ya. Mungkin bedanya seperti kayak gimana. Dan itulah take away atau learning kita hari ini. Ya, jadi. Tapi ngapain ya? Maksud gue coba lo bayangin ya. Ngapainnya tuh gimana nih? Maksudnya gini, orang korupsi sebanyak itu 920 miliar. Itu kan asumsinya berarti itu sudah uang yang sudah tidak bisa dia pakai lagi kan? Kenapa tidak bisa? Tidak bisa dipakai. Sulit. Bisa dong. Sulit maksudnya gitu. Ya maksudnya kalau dia mau pakai uang, iya sulit kan, dia kan nggak bisa sembarangan beli aset gitu kan? Karena kalau beli aset jadinya kedeteksi kan, gitu. Mungkin udah dia beliin tuh aset-aset lainnya gitu kan. Dia udah bisa, yang bisa dia pakai udah dia pakai duluan kan pasti. Ini nyisa yang belum bisa dia pakai. Betul. Berarti mungkin lebih besar lagi dari 920 miliar. Iya. Cuman terus mau apa gitu kan? Apa sih yang lo mau cari? Gue suka nggak ngerti sih. Mau ke luar negeri bolak-balik juga buat, ya kan tadi kan kita lihat hitung-hitungannya gitu. Lo terlalu berlebihan gitu. Jadi bingung ya. Kebanyakan apa sih gitu? Kebanyakan gitu. Udahlah gitu. Betul. Ngapain lagi sih? Karena memang itulah apa namanya, kan tidak ada batasnya ya, maksudnya nafsu dan ini manusia ya, atau keserakahan atau apa gitu. Karena kan ya kita juga makan, emang lu makan apa gitu aja. Iya, kan paling apa sih? Paling apa sih kan, makan, minum. Ya kalau mau jalan juga ya nyekolahin anak di luar negeri ya paling berapa sih nyekolahin anak di luar negeri gitu kan, nggak harus 900 miliar juga lo korupsinya gitu. Lebay banget gitu maksud gue. Aduh, dan yang mungkin cukup menarik juga adalah emas 51 kilo ya. Jadi investasi ya. Investasi. Gitu, kan nilainya naik. Ini kalau misalkan di depositoin aja misalkan 5%, 1 triliun tuh dapat berapa? 3,8 miliar per bulan. Ini lebih dari cukup ya. Lebay gitu maksud gue. Iya. Jadi ya ini mungkin juga reminder ya untuk teman-teman mau ngapain sih gitu ya. Kita perlu introspeksi ya. Iya. 900 ya, tapi emang benar. Mau ngapain ya? Tapi kalau orang-orang yang korupsi ngomongnya gini, lo ngapain pusing-pusing, korupsi 1 juta sama 1 triliun sama dosanya bos gitu. Ngomongnya gitu. Masa sih sama dosanya? Beda. Tahu. Beda. Jumlah duit yang bisa dipakai ngebungkus orang Samionya aja beda, itu kan impact-nya berarti udah jelas. Iya. Di kalkulator itu belum ada tapi ya berapa banyak dosanya. Iya, benar. Iya benar juga tuh, harus tuh. Berapa dosanya gitu, harus ada balance sih, bukan cuma ditaruh. Misalkan 1 triliun itu dibagi 15.000 untuk makan siang gratis gitu. Tuh berapa porsi yang bisa dipakai tuh? Benar. Yang hilang. Cilok aja tadi tuh udah bisa tuh buat makan siang gratis. Gila. APBN tuh berapa ya? Oh, APBN. 800. Berapa sih? Lebih ya? Enggak, 2000 something. Tapi ya ini mah gede dong, dimiliki oleh seorang individu, bener kan? Ya gede banget ya. Bayangkan aja. APBN 2025 tuh 3.000 triliun. Tuh. Berarti 0,03 ya? Iya. 1/3000 kan? 1/3000. 0,0003 banyak. Dan jadi
ini jangan korupsi ya teman-teman, itu aja sih sebenarnya. Jadi Kelompok Japir, kita tadi udah banyak membahas beberapa diskusi. Silakan share di komen ya. Apa yang seru, terus mungkin teman-teman pengen ada komen juga, ada pandangan, biar mungkin kita bisa bahas lagi di episode berikutnya. Sip. Thank you semua teman-teman. Bye-bye.